Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawanku yang sudah menghadiri di channel kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kita lanjut pembahasan mengenai tentang manajemen produksi tanaman. Jadi kawan-kawan, sebelum masuk ke pembahasan tersebut, kita lihat tanaman cabai kita sudah kita tanami, kita susuli tanaman cabai yang berikutnya, di antara tanaman cabai yang sudah mulai tua dan agak mati kan kawan. Nah, itu kita susuli dengan tanaman cabai. Tujuannya apa? Agar bisa memproduksi secara terus-menerus. Nah, dengan kita bisa memproduksi secara terus-menerus, perlu namanya kita memanajemen produksi. Ya, manajemen produksi ya tujuannya itu kan untuk memproduksi secara terus-menerus agar lahannya selalu optimal, memberi pemasukan bagi kawan-kawan, memberi income ya bagi para petani semacam itu. Dan biasanya dari pengalaman kami, kita memproduksinya secara terus-menerus itu biasanya awalnya kita tanami cabai, lalu berikutnya kita tanami dengan tanaman yang lainnya seperti kacang ya, ataupun nanti tanaman sayur-sayuran hortikultura yang kayak sawi, caisim, pakcoy dan lain sebagainya yang umurnya pendek. Tapi biasanya kalau di tempat kami itu kita budidayakan adalah kacang panjang untuk tahun kemarin. Karena mengapa? Karena kita mempertimbangkan dari segi kacang panjang itu, satu, perawatannya mudah, yang kedua yaitu adalah lahannya harapannya semakin subur karena kacang perakarannya memiliki simbiosis yang mutualisme dengan bakteri dan tanaman si kacang tersebut, dan harapannya akar dari kacang tersebut memberi kesuburan bagi lahan kita di sini kan kawan, semacam itu, khususnya kesuburan pada biologi tanahnya. Nah, lalu kita masuk ke pembahasan manajemen produksi. Jadi pada prakteknya di lapangan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memproduksi tanaman ya. Salah satunya adalah manajemen. Manajemen yang diperhatikan kalau kami berpatokan pada 3. Yang pertama adalah waktu untuk budidaya. 1. Itu kaitannya dengan rotasi tanam. Yang kedua yaitu adalah teknis budidayanya ya. Teknis budidayanya itu perlu kita rencanakan teknisnya bagaimana ya. Praktek di lapangannya bagaimana itu perlu kita rencanakan dan kita manajemen. Dan yang ketiga yaitu adalah mengenai keuangannya ya, uang biaya produksinya berapa. Nah, itu perlu kita perhatikan juga dalam manajemen produksi. Nah, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama pada manajemen produksi, yaitu adalah masalah waktu. Nah, waktu adalah hal yang paling penting ya dalam membudidayakan tanaman ya, karena beda waktu beda kondisi juga, sehingga kawan-kawan perlu memperhatikan komoditas apa sih yang sesuai dengan keadaan saat ini, semacam itu. Lalu kita rencanakan komoditas apa ya yang sesuai setelah kita melakukan budidaya saat ini. Nah, kalau kami di musim penghujan, kita membudidayakan di sini adalah tanaman semacam cabai. Karena tanaman cabai selain harganya mahal, ketersediaan air pada musim hujan itu tersedia melimpah di tempat kami. Dan kita tidak perlu susah payah menyiram tanaman cabai. Tapi nanti setelah musim penghujan mulai berakhir, tanaman cabai juga mulai berakhir. Nah, itu kita membudidayakan namanya tanaman kacang-kacangan ya, yang dimana perawatannya tidak terlalu sulit pula saat musim penghujan, dan yang jelas tujuannya untuk mengembalikan kesuburan tanah. Dan biasanya setelah musim penghujan kacang itu pada subur dan kondisinya bagus-bagus. Tapi biasanya kacang itu kondisinya bagus di musim peralihan semacam itu.
Jadi dengan kita mengetahui siklus hidup dari tanaman cabai dan siklus hidup dari tanaman kacang, kita tahu waktu kapan kita harus menanam cabai, waktunya kapan kita harus menanam kacang. Ya, kita rotasi agar media tanamnya selalu optimal, kawan-kawan. Kalau kita tanam secara terus-menerus cabai terus-menerus, maka unsur hara itu lama-kelamaan akan habis, karena yang diserap ya cuma itu saja, hanya jenis itu saja, sehingga ketersediaan unsur haranya makin lama makin habis. Tapi kalau kita rotasi, insya Allah unsur haranya selalu tersedia, karena penyerapannya berbeda ya kawan-kawan, antar jenis tanaman ataupun komoditas semacam itu. Lalu selanjutnya yaitu adalah masalah tentang teknis budidaya. Nah, teknis budidaya ini kaitannya nanti kepada ketersediaan bahan baku. Ya. Jadi dalam budidaya kawan-kawan ya, bahan baku itu penting untuk memproduksi tanaman ya, semacam bibit, lalu juga pupuk, juga nanti ada perangkap ya, alat ya, semacam itu, bahan baku dan alat juga ya. Pada intinya itu kedua bahan baku dan alat nanti berpengaruhnya pada di teknis budidaya. Semisal kayak pemupukan. Nah, pemupukan kita biasanya menggunakan pupuk semi organik, antara pupuk organik dan pupuk kimia. Nah, itu kita berikan setiap 2 minggu sekali untuk pupuk yang kimia, sedangkan pupuk organik kita berikan 1 minggu sekali, semacam itu. Nah, itu nanti perhitungannya ya, itu nanti akan terjadi berapa jumlah yang perlu dikeluarkan ya dalam satu siklus budidaya satu komoditas, semacam itu. Nanti kita tahu jumlahnya berapa, pengeluarannya berapa, lalu alatnya yang dibutuhkan apa saja. Nah, semacam alat kocor ya pada lahan semacam itu kan juga perlu kita perhitungkan biaya investasinya. Nah, jadi kita tahu ya, kebutuhan alat, kebutuhan bahan baku nanti tergantung teknis budidaya. Makanya dalam proses budidaya sebelum kawan-kawan memproduksi tanaman, kawan-kawan harus tahu teknisnya secara detail, sedetail-detailnya. Karena dengan kita tahu secara detail, kita bisa memperkirakan bahan baku yang dibutuhkan dan peralatan apa saja yang diperlukan, semacam itu kan kawan. Sehingga nanti ya kondisi lapangan ya ibaratnya nanti bahan bakunya yang tersedia cuma sekian. Nah, sisanya mau gimana, mau beli atau mau nyari atau mau buat. Nah, itu kan kawan kan perlu diperhatikan ya, agar apa, agar produksi kawan-kawan sebisa mungkin bahan baku dan alatnya itu dengan bahan yang jumlahnya sedikit ya, sedikit mungkin, akan tetapi hasil dari tanamannya bisa seoptimal mungkin atau sebagus mungkin, semacam itu. Lalu saat teknis budidaya ya, dan teknis budidaya itu meliputi ya dari proses pengolahan lahannya, lalu juga proses penanamannya, pembibitannya, lalu juga nanti perawatannya hingga panen kawan-kawan. Nah, itu perlu diperhatikan dan diperhitungkan ya, jumlah bahan bakunya berapa, alatnya apa saja. Itu yang jadi titik beratnya di situ. Dan nanti praktek lapangannya bagaimana. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Nah, lalu yang berikutnya, poin yang terakhir ini adalah masalah uang. Nah, ketika kita tahu teknis budidaya ya, dalam satu siklus masa hidup tanaman, katakanlah cabai. Nah, kawan kan perlu memperhitungkan ya uang atau biaya yang dibutuhkan dalam satu siklus tersebut. Ya, mulai dari awal ya, dari pengolahan lahan hingga pemanenan. Itu perlu diperhitungkan biayanya berapa. Dengan memperhitungkan biaya tersebut, kita bisa berinisiatif ya, bagaimana cara memperoleh bahan baku yang murah, bagaimana cara memperoleh bahan baku yang berkualitas. Nah, dengan tahu semacam itu kita bisa ya istilahnya bisa kreatif lah ya, di situ nanti
bagaimana cara kita mengeluarkan uang sedikit mungkin, tapi dengan perolehan bahan baku yang bagus, alat yang bagus dan sesuai kan kawan, dalam proses budidaya tanaman semacam itu. Sehingga dengan kita mengetahui biaya yang dikeluarkan, kita bisa buat ancang-ancang lah ya kan, buat rencana ya pengeluarannya. Oh, kira-kira sekian, kita harus siap uang sekian, semacam itu kan kawan. Dan nanti ketika kita tahu biaya yang kita keluarkan, nanti kita juga bisa menentukan ya keuntungannya berapa sih ya yang kita peroleh dalam proses budidaya semacam itu. Sehingga kita tidak asal ambil saja, akan tetapi kita tahu oh keuntungan yang kita peroleh berapa, biaya yang kita keluarkan berapa, nantinya biaya tersebut bisa untuk menutupi biaya yang sudah dikeluarkan dan untuk proses budidaya yang berikutnya semacam itu. Sehingga dalam memproduksi hasil pertanian bisa secara terus menerus dan konsisten, dan kawan-kawan tidak kehilangan atau tidak rugi ya, atau bangkrut lah ya, tidak bangkrut. Karena apa? Biayanya sudah terperinci, terhitung. Jadi nantinya kawan-kawan bisa menggunakannya secara terus-menerus dan produksi secara terus-menerus, sehingga income kawan-kawan bisa konsisten ya untuk diperoleh secara terus-menerus semacam itu. Dan yang keempat keempat yang perlu kita manajemen adalah, yang menjadi perhatian adalah resiko. Nah, dalam proses budidaya ada resiko seperti kematian tanaman, serangan hama. Nah, itu perlu diperhatikan ya, terutama nanti di teknis budidaya harus dicegah terlebih dahulu sebisa mungkin. Nah, untuk resiko ini kan kawan selalu sharing pada intinya selalu sharing pada para petani ya, berbagi ilmu, bertanya dan berbincang-bincang bagaimana cara mengatasinya agar resiko itu bisa kita minimalisir. Apalagi kita membudidayakan di kondisi lahan terbuka, diminimalisir saja agar apa? Agar nantinya untuk hal-hal yang tidak terduga itu bisa dialihkan ya, semacam itu. Jadi semisal katakanlah ada kemungkinan tanaman cabai mati, karena kita tahu oh resikonya itu gini-gini dan cara mengatasinya, solusinya, nah itu kita sudah tahu. Nah itu insya Allah ya insya Allah perencanaan apa yang kita rencanakan bisa sesuai ya kan kawan, semacam itu ya. Jadi resiko perlu diperhatikan, dan ini saran kami, carilah pembelajaran kepada para petani-petani di sekitar lahan kawan-kawan dan tanyakan juga solusinya bagaimana, dan diskusikan ya kawan, didiskusikan agar hasilnya bisa optimal. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan dan praktek di lapangannya ya. Untuk manajemen produksi ini kita susul tanaman cabai agar produksi secara terus menerus ya. Dan ini kita cabai dengan varietas cabai lalap ya, rawit lalap semacam itu. Dan oke kawan-kawan, itu dulu yang bisa saya sampaikan mengenai kali ini. Semoga bermanfaat, ambil hikmahnya ya, tinggalkan sisi negatifnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.